kembali lagi dalam program Sahabat Umi Manekan. Kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin semua orang pernah mengalaminya, yaitu ketidakpastian. Tapi kali ini kita akan membahas keindahan ketidakpastian. Kita akan sama-sama membaca dari Pengkhotbah 11 ayat 5 sampai 6. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Pengkhotbah kemungkinan besar ditulis oleh Raja Salomo, seseorang yang kita tahu adalah seorang yang sangat berhikmat. Bukan hanya berhikmat, ia juga terkenal sebagai raja yang sangat kaya, memiliki banyak istri, ia sangat berjaya di masanya. Namun bagaimanapun ia mencoba, ia menemukan dirinya begitu terbatas. Tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang Allah lakukan di tengah dunia ini. Bahkan berulang-ulang ia menyatakan dalam pengkhotbah bahwa semua sia-sia jika tidak ada Tuhan di dalamnya. Seperti yang di awal tadi saya ungkapkan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berhadapan dengan ketidakpastian. Semua pasti pernah berhadapan dengan ketidakpastian. Salah seorang teman pernah berkata kepada saya bahwa apa yang pasti di dunia ini? Sepertinya tidak ada yang pasti. Tetapi ada satu yang pasti, yaitu ketidakpastian itu sendiri. Nah, dalam Pengkhotbah 11 ini, Salomo pengkhotbah mencoba untuk menceritakan atau mengungkapkan bahwa ada banyak hal di dunia ini yang begitu tidak pasti gitu ya. Di ayat 5 dalam pasal 11 ini dari terjemahan sederhana Indonesia, sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin akan bertiup atau mengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk di dalam rahim ibunya, demikianlah kamu tidak dapat mengerti berbagai pekerjaan Allah, pencipta segala sesuatu. Tentu siapa yang bisa mengetahui arah angin akan bertiup? Tidak ada yang bisa memberi kepastian kemana arah angin akan bertiup. Kita mungkin memiliki teknologi yang canggih yang bisa memperkirakan arah angin tersebut, tetapi tidak ada yang bisa benar-benar memastikan bahwa itu akan benar-benar terjadi. Semua selalu dalam perkiraan, bukan pasti. Demikian juga bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk dalam rahim ibunya. Tidak ada yang tahu kapan persis waktunya semua organ tubuh itu terbentuk. Bagaimana ia kemudian terbentuk. Memang kita bisa melihat proses itu dalam teknologi kesehatan yang sangat canggih, tetapi kita tidak bisa memastikan bagaimana jaringan-jaringan terkecil dalam tubuh seorang bayi itu bisa terjadi. Demikian juga dengan Allah. Kita tidak tahu persis bagaimana pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Tetapi yang pasti, Ia adalah Allah yang terus bekerja. Hanya Allah yang tahu pasti kemana arah angin bertiup dan bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk dalam rahim ibunya. Karena Allah lah yang menciptakannya dan berkuasa atas segala sesuatu. Dari perikop ini kita bisa melihat bahwa pengkhotbah saja dengan segala hikmatnya menyatakan bahwa ia sendiri terbatas dan banyak hal dalam hidup ini yang tidak dapat ia pastikan. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak dapat ia prediksi, sekalipun ia memiliki hikmat yang begitu luar biasa, kekayaan yang begitu banyak, kejayaan, bahkan kekuasaan. Ia sendiri tidak dapat menyelami pikiran dan pekerjaan Allah. Namun dalam ketidakpastian, bukan berarti pengkhotbah menjadi putus asa. Ia tetap menganjurkan untuk tetap mengerjakan yang terbaik. Dalam ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik.
Dalam ketidakpastian, pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa ketidakpastian justru membuat kita sadar betapa terbatasnya kita. Betapa banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan dalam hidup ini. Betapa banyaknya hal yang tidak sanggup kita pastikan dalam hidup ini supaya kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Dalam kehidupan orang Kristen, mestinya ketidakpastian menjadi kesempatan di mana kita makin banyak mengalami Allah dan makin sepenuhnya berharap kepada Allah. Sekalipun jalannya akan sulit, tetapi justru seringkali di sanalah kita menemukan dan mengalami Allah bekerja. Di sanalah kita akan mengalami keindahan ketidakpastian itu, karena kita menjalaninya bersama Allah yang pasti, yang tidak pernah berubah. Apakah sahabat sedang mengalami ketidakpastian saat ini? Ketidakpastian masa depan, ketidakpastian pekerjaan, ketidakpastian kesehatan, mungkin sedang ada yang sakit. Kapan saya segera sembuh? Ketidakpastian akan jodoh, kapan saya mendapatkan jodoh? Ketidakpastian akan berbagai pergumulan hidup yang begitu banyak. Setiap orang atau setiap kita pasti memiliki pergumulan ketidakpastian dalam hidup ini. Tetapi jalanilah ketidakpastian itu bersama Allah yang pasti, yang tidak akan pernah berubah. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam kehidupan kami seringkali menemukan ketidakpastian, dan tentu di dalamnya kami seringkali mengalami keraguan kepada Allah, mengalami ketakutan, dan juga seringkali kami juga jatuh dan tidak mempercayai Allah. Kiranya di dalam ketidakpastian dalam berbagai hal dalam hidup ini, kami boleh terus menjalaninya bersama-sama dengan Allah yang pasti selalu ada dan yang tidak pernah berubah. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus berharap dan juga bergantung kepada Allah di tengah ketidakpastian hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Allah yang boleh terus menyertai dan tidak pernah berubah, kami berdoa dan bersyukur. Amin.